Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya untuk kita di Kompor, konsultasi market dan portofolio. Terlebih dahulu saya coba bahaskan dulu ya. Market review kondisi terkini. Nah, so far kalau kita perhatikan kondisi ISG memang dalam 3 tahun terakhir masih konsolidasi ya. Dan juga sudah mencapai target dari King Purbaya Efek ya. Biasakan sebut Pak Purbaya King, kata netizen ya. Udah mencapai target 9.000. Jadi untuk awal-awal Januari ini cukup mulus ya perjalanan ISG. Terlihat sih minggu depan untuk area ISG ini dia akan kecenderungan di 8.854 sampai ke 9.000 lagi areanya ya. Gitu. Kalau misalkan skenario-nya dia break lagi new ATH 9.000 ya mungkin terbuka lebar ke 9.100 9.200. Tapi kalau skenario-nya dia sideways mungkin masih akan berada di zona kotak ini. Nah, itu dia ya. Dua skenario kalau dia break out lagi all time high-nya ke bisa 9.100 9.200, kalau dia sideways mungkin bisa di 8.450 sampai 9.000. So far masih aman. Namun memang kalau kita lihat dari segi ini ya, analisa volume, ada yang namanya ya, volumenya ini ya tinggi tapi candle-nya kecil ya, artinya reaksi dan hasil gitu di dalam volume price analysis. Reaksinya cukup tinggi, volumenya tapi hasilnya sedikit gitu. Biasanya kan yang bagus kayak gini nih candlenya ya. Tonton perhatikan, kalau biasanya kalau lagi euforia rame, tapi ini udah mulai terbatas ya, ibaratnya kalau orang lagi lari, ini udah mulai nafasnya terengah-engah gitu ya. Tapi so far yang menggerakkan ISG kan cuma beberapa saham aja ya, gitu. Jadi teman-teman fokus ke sahamnya gitu dan momentumnya. So far itu untuk pergerakan ISG. Kemudian kalau kita lihat dari segi ini ya, dari segi komoditas, karena memang 2026 ini dibuka ya dengan war tentunya sampai Desember 2026, kejutan demi kejutan terus akan diberikan oleh Donald Trump, jadi kita harus siap-siap ya. Karena tiba-tiba kemarin tidak ada hujan, tidak ada angin, sempat di ini ya sambut dengan penangkapan Presiden Venezuela, kemudian kemarin mau ngajak Iran perang dan sebagainya ya. Memang 2026 ini lagi aksi war, sehingga memang salah satu komoditas juga ya yang biasanya terdampak itu ada di emas, kemudian ada di crude oil, kemudian ada di nikel, copper dan sebagainya. Tentunya untuk view komoditas tahun ini sih cukup akan masih bagus ya gitu. Tinggal teman-teman lihat area entry-nya di saham-saham komoditas gitu. So far kemarin sih rata-rata hijau semua ya. Harusnya sih minggu depan, hari Senin besok ini rata-rata komoditas dan Dow Jones juga masih mencatatkan positif. Kemudian dari segi sektoral, kalau kita perhatikan di sini dari segi sektoral, dari rotasi sektor yang cukup masih oke, itu ada mulai sektor properti yang mulai menaik, kemudian basic industry, kemudian energi ya, tentunya komoditas di sini semuanya yang ini, kemudian ada transportasi yang mulai balik lagi ya, intinya sih minggu depan ini ada properti non cyclical, basic industry sama energi gitu ya, yang mulai menuju up-nya lah yang bagus. Nah itu teman-teman bisa perhatikan sektor-sektor ini, ada energi, basic industry, ada non cyclical, properti ya yang mulai cukup bagus untuk pergerakannya, serta sektor transportasi. Nah, ini ada 5 ya, properti, non cyclical, basic industry, energi dan transportasi yang bagus nih. Oke, itu dia untuk dari semua segi ininya. Kemudian kalau kita sekilas lihat sedikit dulu ya, bannermologi yang big akum, karena kita keterbatasan waktu 1 jam ya. Jadi saya lihatkan dulu di awal hari Jumat kemarin yang saham-saham di akum ya, versi Stockbit nih ada Keras, Selsa, GNM, Becip, APLN, WNR, PCK, NSP, RMKO, Arci, Harta ya. Ternyata banyak komoditas, Nano, PTPP, RLCO, Behit, Cimori, Gia, Pegas, UNTR, Asri, AMRT, Terwe ya, Property, Rice, MSP, Harum, Komoditas, LSIP, UNSP, BCA, Data, INTP, YOI, BNBR, Kios, Mika. Itu dia sekilas saja ya. Oke, langsung saja ya, karena ini pertanyaan demi pertanyaan pasti udah banyak ya. Saya rasa ini biasa kalau kita kompor pertanyaannya banyak sekali ya. Ntar saya ini dulu ya. Kita lihat dulu pertanyaan. Pertama dari saya scroll panjang ya. Dari Vin ya. Nah, ini Vin, Toba NRCA. Kita langsung review kan Toba NRCA apa yang terjadi. Toba so far ya kalau kita perhatikan di sini karena dia masih menunggu Februari nanti ya pengumuman
yang dapat lelang untuk waste energy ya, atau yang PLTS ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu ada beberapa vendor, ada Oasa, MHKI, Toba, kemudian Sofa, BP kayaknya masuk 5 itu ya yang masuk ke ini ke pemerintah. Nanti siapa yang akan diumumkan, nah itu nanti Februari ya. Karena terakhir Toba kan dia nggak mau masuk di waste energy ya, makanya dia waktu itu dibanting dari sini ya. Gitu. Tapi lambat laun karena ke-trigger teman-temannya, ada Oasa, ada MHKI, dia juga ikutan. Nah, tapi so far dia udah mulai bagus, stabil di atas MA 200, MA 20. Namun tantangan perjalanan untuk Toba ini minggu depan, kalau kita perhatikan di sini, dia harus lewatin lagi ya fase ininya, kemarin high-nya, yaitu berada di level 975. Karena kalau dia nggak break high 975 lagi, mungkin dia akan berada di dalam zona trade 830 sampai 975 dalam kotak ini saja. Kemudian yang kedua ada NRCA di sini ya. Kalau kita perhatikan NRCA, so far dia masuk ke demand areanya lagi di sini ya. Untuk NRCA masuk ke demand areanya lagi, ini bisa kita watchlist juga tadi yang nanya ya. Nah, ini dia masuk ke demand areanya. Untuk minggu depan dia harus uji coba 14 berapa nih? Kemarin high-nya belum ditembus 1440 lah ya. Itu lancar perjalanannya. Itu dia untuk view dari NRCA dan ini ya Toba ya itu. Oke, selanjutnya bisa saya scroll lagi ya. Pegas brok luar akum ini hidden entry dan alasan apa nih? Terlalu panjang pertanyaannya ya, langsung saja ya. Kita ini aja lihat ya, Pegas apa nih, Ratu gitu ya. Soalnya kita terhalang dengan waktu ya, jangan terlalu panjang-panjang ya. Langsung saja intinya ya. Pegas masih uptrend ya. Karena di sini saya membantu review kan ya, banyak yang ngantri juga. Pegas masih uptrend, masih bagus fundamentologinya, resisten terdekat 2020, kemudian apa nih? NIS saya nggak tahu, Ratu masih bagus juga. Kemarin dia rebound dari demand areanya sekitar sini ya, untuk demand area terakhir kemarin. Karena dia ke-trigger raja ya, raja yang leadernya. Untuk minggu depan sih dia harus lewat lagi ya, high minggu lalu 10975, nah itu area krusialnya. So far masih di demand areanya, area buy sekarang ini akumulasi. Itu dia ya, barang mortgage juga bagus, nah itu alasannya. Indi, Inet, Dewa, ini juga ke-triggerin ya. Emas ya, bagus banget chartnya Indi ini follow the trend sih model-model gini. Stabil di atas MA 100, MA 20. Untuk resisten terdekatnya sih rasa-rasanya 3000 bisa deh. Inet juga ini cukup menarik area-area sekarang. Kalau Anda yakin dia ke 600 lagi, itu dia ya. Jangan sampai nanti di atas 600 dikejar-kejar. Masuk lagi ke area demand areanya Fibonacci-nya, retracement-nya biasanya sih area-area 500-an nih, area-area akum lagi ya. Masih bagus. Karena dia nunggu selesai ride-nya dulu baru diangkat biasanya menjelang selesai ride perdagangan. Dewa juga masih uptrend. Lama kita bahas dulu Dewa ya. Saya bilang Dewa tuh pasti di atas 500 tuh. Saya bilang waktu kita dulu bahas kompor di sekitar 400-an ya. Nyampe ini karena target Fibonacci waktu itu saya lihat. Sekarang kita upgrade lagi nyampe ya. 900 kemarin, hampir 900 ya. Itu 900 mungkin rasa-rasanya bisa ke sana lagi. Kemarin dia high-nya 865 ya. Fibonacci-nya sih 875 900 ya. Terdekatnya untuk si Dewa ini. Tapi rasa-rasanya kalau bridge 900 1000 bisa. Tapi swing panjang ya. Lama ya. Nggak bisa satu dua hari. Itu dia view-nya, gampang sekali ngeliat view targetnya. Puan Ara nggak nih? Wah, nggak tahu Puan Ara apa enggak ya. Karena saya bukan bandar Puan. Yang pasti dia dipom-pom sama Yudo, anaknya Pak Purbaya ya. Dia ada pengikut channel 352.000 apa ya? Saya lupa, 350 ribuan lah. Pastinya sih besok mungkin gap up ya. Karena dia dipom-pom sama Bro Yudo, anaknya Pak Purbaya. Harusnya sih besok gap up deh Puan. Karena dari dulu karakter Puan tuh sebenarnya dia lemot ya. Tapi karena ada pom-poman harusnya sih retail FOMO yang baru-baru di market pada ini HK kayaknya besok. Harusnya sih gap up. Kalau masalah arah nggak tahu ya. Kalau tahu udah masuk Forbes saya. Inet udah, BBRM, Bumi. BBRM masih bagus juga. Besok sekalinya kebuka ininya FCA-nya ya. BBRM rasa-rasanya 300 bisa nih. Ini kapal-kapalan sentimennya masih bagus ya. Kemarin di XO sama di Pre-Class Incubator saya udah reviewkan ya. Akhir Desember ya, atau awal bulan kemarin sebelum market open, sektor perkapalan menjadi salah satu sektor yang seksi ya. Jadi memang luar biasa karena pemerintah menaikkan target lifting untuk migas ya. Tentunya butuh sektor hulu seperti perkapalan buat untuk
ngangkut segala macam dari laut ya, atau buat untuk ngangkutnya. Nah itu ya. Ini sih rasa-rasanya, tapi resisten terdekatnya coba saya lihat dulu ibunya ya. Kita tidak ini ya. Ya rasa-rasanya sih kalau dia break 280 300-an lah bisa nih. BBRM masih bagus. Masih uptrend. Kemudian SSIA juga masih ini ya, masih menarik juga, dia tipikal swing. Kemarin sih karena ada PPN, kawasan industri juga terdampak ya. Yang pertama naik Kija, BES ini sih masih tertinggal. So far dia selama tidak di bawah ini aja ya, jaga stop loss-nya kalau Anda model nge-swing kayak model SSIA ini, stop loss-nya itu MA 200 di 1625. Selama dia tidak di bawah di sana, bisa diikutin untuk swing ini sih pola double bottom deh. Itu dia. Ya, visualisasi aja huruf U ya udah double bottom. Untuk minggu depan resisten terdekatnya ada di 1920. Nah, itu dia. Udah BSDE juga karena PPN ini ya buat untuk rumah kemarin pada kompak hari Jumat ya. Properti-propertian ini juga dia baru rebound untuk ininya ya di MA 200. Untuk minggu depan sih dia harus lewat dulu resisten terdekat di sekitar 970.000 itu dia untuk view-nya BSDE. Masih baru rebound ya. Itu dia. Kemudian kita lanjut Humi yang belum ya. Humi BRMS. Humi masih suspend ya. Tapi masih uptrend. Jadi dia belum keluar suspend. Masih uptrend, rasa-rasanya 400 bisa. Masih suspend tapi. Kemudian BRMS juga masih bagus dia. Enak entry untuk emas tahun ini sih. Selama masih ada perang ya. Tapi bukannya kita doa jelek ya. Pokoknya selama ada perang pasti komoditas emas tuh naik sampai Desember nanti tuh. Tinggal teman-teman cara entry-nya aja yang penting. Makanya harus belajar punya ilmu tuh. BRMS masih di atas MA20, so far masih bagus. Untuk minggu depan sih kemungkinan dia akan uji lagi ya level resisten terdekat ya 1012.95 1300 lah, masih di atas MA20 masih bagus. Cedia Raja Ratu. Nah, ini cediannya agak kurang ya untuk dari segi chart dan flow-nya. Memang harus kayaknya sih rasa-rasanya Januari ini belum terlalu perform ya untuk Om PP, mungkin bulan-bulan berikutnya kali ya. Karena dari pergerakan awal tahun Cedia, BRPT, Cuan saya rasa belum banyak flow di sana. Banyak flow-nya ini lagi di grup Happy Hapsoro, lagi di grupnya Pak Bakri gitu ya. Jadi memang lagi mainnya di sana sama mungkin beberapa komoditas gitu. Kemudian ada sentuhan kayak properti. Nah, jadi untuk Cedia ini sih Anda harus benar-benar swabarpol ya, swabarpol. Nah, dari segi untuk flow kelihatan ya, dari segi volume juga kelihatan kalau emang udah ada money flow banyak tuh pasti volumenya udah di markup ya. Ini sih masih dia akan sideways aja rasa-rasanya saya lihat untuk CDIA ini ya. Tidak jauh beda dengan brand BRPT, Cuan gitu karena emang OPP masih belum gerak. Ini dia karena juga momentumnya masih kurang, dia berada di bawah MA20. Mungkin untuk Cedia ini masih di range geraknya itu minggu depan 1630 sampai 1765 ya, dengan asumsi dia belum break lagi di atas 1765. Kalau misalkan dia belum break mungkin masih di atas di kotak ini aja. Nah, itu dia untuk view-nya ya secara chart. Udah Raja Ratu, udah tadi Ratu Raja, udah ATH, target hand berapa kemarin saya lupa ya. 9.000 apa berapa ya? Masih uptrend sih. Ini dulu kita sempat bahas di kompor area demand area belinya ya. Yang penting teman ada ilmu ya. Kita tarik Vivo dulu nih kalau udah uptrendnya, uptrend kita tarik dulu lagi dah nih, terdekat swing low-nya aja. Berapa targetnya lagi? Wah kenceng ya, kayaknya 10.000 bisa deh, 9.000 10.000 lah, tapi harus nge-swing ya. Yang sampai ini ya FOMO juga ya, mentang-mentang saya liatin targetnya, kayaknya sih rasa-rasanya bisa lah ya. Atau saya cari yang di sini lah terdekatnya biar enak deh. Ya, 10.000 nyampe ya. 9.000 10.000 nyampe deh itu pasti. Tapi saya nggak tahu ya antara Januari atau Februari. Nah, itu cara pakai Fibonacci gampang kan melihat target. Kalau ada ilmu 9.000 10.000 lah Raja tuh bisa deh. Emas juga kemarin ke trigger ya. Emas nih, emas ke trigger sama emas masuk ke demand areanya kemarin. Membentuk base, mungkin minggu depan akan uji coba lagi ya level-level 5475, 5.700 lah ya kurang lebih untuk si emas ini. Emasnya barangnya sih udah dikeringin jadi dia ini ya, aduh. Oke, itu emas. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi. Bumi MBMA CKL. Oke, bumi sih pasti masuk MSCI kayaknya ya. Kalau dia nggak ke ini ya, terhalang yang ekstrim kenaikan. Karena kan ada aturan MSCI terbaru yang ekstrim ya. Kalau dia nggak terhalang itu sih harusnya Februari masuk deh. Karena dia minimal 300, 290, 300 aja udah aman ya. Harusnya sih kandidat terkuat MSCI untuk big cap.
Bumi masih dia berkonsolidasi, tapi kalau minggu depan dia break 484 500 bisa. Dia tantangannya 484 sih. Masih uptrend sekali. Super uptrend Bumi ini. Tapi tantangannya 484 dulu. Kemudian MBMA NCKL kita cek. MBMA NCKL dia juga ini nickel. Jadi untuk MBMA dia masih uptrend. Kemarin dia sudah tertahan di supply areanya. Dia minggu depan mungkin akan untuk gapnya di sini ya, uji lagi di sekitar 665 700 lagi lah mungkin diuji coba minggu depan, itu dia view-nya. So far masih di atas MA20-nya masih halus. CKL juga mungkin akan ke-trigger ya, karena kemarin apa nih, naik 3%, harusnya sih mungkin besok gap up ya pada komoditas mungkin ya. Ada gap up komoditas ya. Nah, ini dia kemarin masuk ke demand areanya, minggu depan sih 1360 13 ya 1360 1400 lah diuji resistennya. Itu dia. Kemudian apa nih? Bumi MBNCKL udah. Emas Bumi PG Pipa Arci. Oke, PG Pipa Arci. PG sih dia masih ini ya, masuk ke demand area tapi momentumnya masih kurang karena di bawah MA20-nya. Jadi sih minggu depan dia harus uji coba 258 dulu ya. Untuk PG Pipa Arci. Udah tadi ingat nanti ditonton ulang biar coba tonton scroll yang udah tadi saya bahas biar enggak bertanya ulang ya. Pipa bagus, dia stabilitas MA20. Minggu depan sih mungkin akan uji coba 340-annya lagi lah resistennya. Masih bagus atas MA20. Arci belum tadi ya. Oke, Arci juga kemarin tertahan di MA20-nya masih bagus uptrend minggu depan ke 1760 sampai 1800. Kemudian apa ya, saya scroll dulu. Bumi udah, ini terlalu banyak ya, jatah 3 per orang soalnya masih ada 60 lebih ya chat. Saya ambil 3 yang belum aja elit VKTR nasi yang maksimal 3 orang per orang ya. Makanya tonton harus scroll ya, jangan sampai double-double ya. Elit masih di atas MA20 masih bagus, namun dia masih kecenderungan sih akan sideways saya lihat ya. Karena dia masih belum mampu untuk breakout lagi level resistnya. Untuk minggu depan sih 240-an tuh yang akan diuji coba. Kemudian bentar ya, satu VKTR masih uptrend juga. VKTR masih uptrend, mungkin akan uji coba lagi yang harga high kemarin 1040 sampai 1075-nya. Kemudian lagi nih, yang terakhir nasi ya. Wah, masih banyak pertanyaan ya. Ya kita terbatas waktu ya. Nanti saya ini yang double-double ya. Kalau teman-teman pingin yang bertanya lebih lanjut nanti di XO atau di pre-class inkubator aja ya. Kayak kita sejam aja, sejaman lah. Untuk nasi masih bagus sih, masih di atas MA20, namun minggu depan sih dia harus lewat 125 baru lancar ke 130. Kalau belum lewat itu mungkin akan kecenderungan si setway masih oke aja dia. Selanjutnya Pani Mora Uang. Oke, Pani Mora Uang ya. Pani Mora Uang.
Pani, wah Pani lagi down ya, lagi down Pani ini, lagi down. Pani sih mungkin dia kalau nggak take bond Senin ya, mungkin dia akan ini sih uji demand areanya di sini lagi, karena emang momentumnya ya masih ini. Sedangkan properti lain pada naik harusnya sih dia ada take bond ya. Kalau nggak ada take bond sih emang berarti tidak terlalu ini ya direspon sama market ya, cenderung ke properti yang lain berarti ya. Tapi seharusnya ada take bond ya kalau ngelihat kalau udah turun beberapa hari ini tapi tergantung market lagi ya. Ini sih udah memasuki area demand-nya mewaspadai ya kalau dia breakdown di bawah 10.800 karena dia momentumnya masih kurang di bawah MA200 di bawah MA20 jadi untuk kenaikannya sih masih agak santai ya gitu. Untuk Pani minggu depan sih akan uji coba 12.200 12.300. Itu dia untuk Pani. Kemudian apa lagi pertanyaan? Wah, terlalu banyak ini ya. Bisa nggak dikejar nih? Mora uang. Mora masih uptrend untuk minggu depan sih mungkin ke uji coba 16.000 lagi 15.600. Dan uang, uang juga dia baru ini ya rebound dari demand areanya breakout MA20 sih harusnya masih ada potensi untuk minggu depan dia ke 5.400 6.000 lagi. Itu untuk uang BKSL BBYB oke ya. BKSL BBYB. BKSL sih minggu depan akan uji coba lagi 154 160 BBYB BBYB dia biasanya di bawah 500 ini area akumnya ya. Untuk minggu depan sih masih akan uji coba lagi nih resisi yang kemarin di sini belum berhasil di breakout ya. Untuk BBYB di sekitaran 500-an itu. Tapi biasanya area-area 460, 480-an tuh area demand area untuk buyback-nya dia. Itu untuk view-nya ya. IMPC ada potensi rebound nggak? Semoga saja ya. Soalnya kemarin dia algoritma asingnya lagi TP ya. Oh enggak ada yang LG-nya ya. Berarti ini ownernya buat untuk free float kayaknya ya. Nah ini untuk IMPC dia breakdown MA20-nya kemarin. Ini sih kalau dia nggak ada take pun harus waspada ya. Itu harus waspada karena dia udah breakdown MA20-nya, takutnya dia masuk ke demand area 3.200-an lagi ya. Kalau misalkan dia ada take bond, mungkin dia akan uji coba lagi 3780 karena dia lagi di krusial momentum ya, momentum chartnya nih. Dia bisa ke bawah, bisa ke atas lagi di tengah-tengah nih. Makanya harus ada take bond minggu depan untuk penyelamatannya ya. Karena kemarin sih LGTP ini barang ownernya ya. Itu dia. Kayaknya sih buat untuk free floatnya kayaknya. Tapi asing sih masih masuk ya algoritmanya. Soalnya ini kandidat juga digadang orang MSCI kan. Itu dia. Yang penting jangan beli pucuk FOMO aja intinya kan itu. Semoga saja ya kita doakan ya Pak Gita Devian atau Bu Gita. CBDK MDK CBDK MDK CBDK dia kemarin nutup gap ya, gap kecilnya di sini ya udah ditutup nih. Common gapnya waktu bulan November 6650, low-nya berapa nih? Oh kurang ya, tinggal dikit ntar. Low-nya 7100. 7100 iya udah tutup 7100 ya pokoknya udah nutup gapnya di sini. Nah, dia satu irama ya dengan si Pani jadi dia kalau harus ada take one kalau nggak take one mungkin masuk ke demand area lagi di sini ya. Itu dia untuk CBDK Pani lagi seirama dia turun. MDK ya komoditas ya masih bagus ya. MDK juga bagus masih uptrend minggu depan sih akan uji coba 2770 2800. Terus Sochi Bull. Terus masih uptrend, rasa-rasanya 500 bisa dia. 80 500 lah bisa. 80 500 minggu depan diuji coba. Lagi momentum properti punyanya Pak Bong Chandra ya, Terutrin. Sochi Bull. Yang penting sih kalau lagi market euforia teman-teman harus pinter entry-nya ya. Jangan FOMO-FOMO nanti karena ketika balik arah teman-teman pasti nyangkut itu dia ya. Karena banyak sekali ya retail yang baru di market tidak disertai ilmu, pasti ujungnya nyangkut ntar. Karena ketika fase bullish paling cepat nyangkutin orang ya, bukan ketika fase bearish ya. Fase bullish itu, karena orang euforia dia lupa diri, lupa daratan ya. Entry-nya asal-asalan, pucuk-pucuk gitu. FOMO, nah itu tuh.
masa-masa FOMO nih, makanya harus hati-hati ya. Lebih baik tertinggal daripada beli tapi nanti ujungnya nyangkut. Sochi masih uptrend juga ya. Dia terakhir kemarin sempat 660, mungkin itu akan diuji coba lagi ya. Tapi kalau dia masih belum break, mungkin dia masih di dalam kotak ini dulu sementara. Tapi kalau dia break lagi 660, masih mungkin bisa possible 700. Kemudian bull juga sama ya. Kemarin udah kita bahas juga ya di frequency inkubator nih waktu ini ya. Jadi menu awal-awal ya GTSI Bull Humi gitu. Bull juga udah nyampe 600-annya, dia juga nanti ada aksi korporasi 19 Januari mau pengumuman nambah ini ya, kalau nggak salah armada kapal lagi. 19 Januari ada aksi korporasi public expose kalau nggak salah. Kalau dia masih bertahan terus uptrend, mungkin rasa-rasanya setelah 600, 700 bisa lah ya. Itu ya 700 dulu terdekat, tapi kita cek dulu dah ya. Kok ini salah. Ya 700 900 harusnya, wah gokil ya. Harus ada seni ya, makanya harus punya ilmu nih. Walaupun dia bisa ke sini tapi kan butuh proses dulu ya. Bisa sih skenarionya begini. Tapi harus ada skenario ya. Kayaknya sih 900 bisa kena nih kalau dari Fibonacci. Butuh waktu. Fibonacci ya. Udah tadi dibahas ya, nanti ditonton ulang Inet ya. Bagus kalau di bawah 600 ya. Yang sampai ntar di atas 600 itu di akum-akum. Tapi menurut keyakinan Anda masing-masing. Harus ngerti paham bisnisnya. Ken Bumi, udah tadi Bumi. Ken dia kemarin masih tertahan ya. Dia masih belum mampu untuk ini ya, break lagi di 1095. Mungkin itu akan diuji coba ya lagi ya, 1095. Untuk Ken ini 1095 lagi yang akan diuji cobakan. Itu dia Ken, dia masih masuk ke demand areanya lagi. Kemudian nah nih, Infobris turun terus. Iya, sektor finance lagi turun, jadi susah ya. Jadi sebelum enter itu Anda harus lihat sektoral dulu ya. Jangan sampai nanya Bris turun terus ya, sektornya lagi turun, gimana dia nggak turun ininya kan? Gitu, lagi downtrend kan? Gitu. Udah lama saya bahas nih, mungkin baru ya nonton kompor sejak di sini saya bilang bahas. Bris tuh bahaya ya gitu saya bilang. Kayak nggak ada saham lain ya. Gitu. Masih, biasanya nanya-nanya ini pasti nyangkut nih. Masih downtrend. Masih downtrend, di sini downtrend sekali ya. Makanya harus ada ilmu membaca chart. Ketika Anda tidak bisa baca chart, pasti tersesat di market. Karena chart itu seperti penunjuk arah kompas. Makanya perlu upgrade diri ilmu 2026 ya. Yang sampai Anda nyangkut, nanya kapan naik, duluan saham-saham yang lain udah pada beggar. Ini Anda tunggu rugi waktu. Bris masih downtrend. Mungkin dia masih akan uji coba yang dulu ya, saya reviewkan di tahun 2025. Support kuatnya 2000 ya. Kalau sampai jebol itu, wah salam sih. Banyak saham lain yang lebih baik di switch gitu. Tinggal Anda ini aja biar tidak ditanya kenapa turun terus Bris, ya karena memang sektoral finance-nya ya, jangan kan Bris ya, BRI aja nggak kemana-mana ya setahun 2025 gitu. Jadi ya pemilihan sahamnya itu penting, sektoralnya ya, pemilihan saham dan sektoral itu sangat penting. Jangan sampai kita bingung ya kenapa turun terus, ya sektornya aja turun gitu. Terus Anda tanya kenapa kapal naik terus, ya sektornya lagi happening, komoditas naik terus gitu. Koci Bufa, Dewa Bumi tadi udah. Koci Bufa. Itu ya penting ya. Tonton harus mengerti. Kocim, kayaknya sih ada aksi korporasi ya. Tiba-tiba dia 2 kali arah ya. Juga nggak ikutin sih sahamnya, tapi dia kemarin saya lihat arah ya. Mungkin 200 minggu depan ya. Kalau dia naik lagi sih dia arah. Mungkin loncat gap up ya. 200 mungkin minggu depan. Dia coba lagi. Kemudian Bufa juga ke-trigger masih ya. Happy Hapsoro. Uji resist lagi ATH-nya ya. 1850. Minggu depan 1850 lagi diuji coba. GTSI meja, GTSI belum ya tadi. Oke, kita lihat GTSI. GTSI kemarin dia nyampe 500, pullback dulu, ya mungkin akan uji coba lagi ya, area 500-annya minggu depan. Itu dia ya, GTSI ada masih uptrend banget ya. Dia kalau bahaya di bawah 316, kalau masih di atas 316 masih aman. Minggu depan 500 lagi diuji coba. Meja akselerasi ya kalau nggak salah. Meja istirahat dulu, kemarin volumenya tinggi, kawan-kawan MG keluar nih. Biasanya sih dia akan ada koreksi dulu ya. Mungkin koreksinya ke level-level ini lah ya, kurang lebih
Akan ditunggu ke level-level di sini nih. Untuk meja. Itu dia ya. Karena dia kemarin volumenya cukup tinggi ya, volume jualnya. Oke, masih ada 30 menit lagi. Asri Sido. Nanti kalau teman-teman yang udah saya bahaskan ya, atau yang baru-baru masuk, nanti tonton di YouTube, nanti saya upload di YouTube. Di YouTube Kelas Investasi, jadi bisa tonton yang udah terlewat ya, gitu. Asri dia karakter suka kempes ya, narik kempes. Minggu depan sih mungkin akan uji coba lagi ya, di level yang kemarin 184, area-area supply-nya di sini nih supply area namanya biasanya area-area dia susah ditembus itu 184 sampai 100 berapa nih? 108 190 lah itu area-area supply areanya Asri ya. Kemudian lead, Teru udah, Bull udah, Humi udah ya. Bu Sabila atau Pak Sabila ya, Lea ada belum? Lea ada juga kuda hitam ya, cepet banget ya. Kemarin kita bahas juga di ini ya, Bricklands atau di XO, sektoral ini juga cepet banget ya. Baru awal tahun dia udah naik banyak. Ini Lea ada. Oh, lihat di suspend ya. Di suspend ya, lead ya. Tapi kalau dia kebuka suspend minggu depan akan uji coba lagi ke 252. Tapi kita lihat target pivonya ya. Kita lihat target pivonya. Ting, ting, ting. Mungkin dia ke berapa nih? Oh, bisa ke 300-an ya, 300-an. Kalau dia break 28, oh sorry 252 kayaknya kalau story-nya masih kapal-kapalan bagus 300-an bisa deh. Itu dia. Bull True GTSI udah, intinya perkapalan udah tadi kita bahas. Semua perkapalan kayaknya udah yang ditanya-tanya di sini ya. GTSI Humi udah, pada yang belum. Pada mau negeri. Kita lihat pada ini masih bagus, masih uptrend mungkin kalau mau reakumulasi di zona ini ya, stop loss-nya di MA20 280. Nah, itu. Hapsoro Group udah tadi dibahas, tinggal tonton ulang. Kemudian lagi nih. Bang Medco MBMA udah, Medco belum? Medco sih minggu depan akan uji coba 1520 sampai level 1565 ya. Itu dia. Energi BKSL udah, energi belum. Kan banyak yang udah ya. Tonton ulang aja di YouTube ya. Energi masih uptrend sekali. 1760 rasa-rasa sih 2000 nyampe ya, tapi kalau untuk targetnya biasanya swing ya. Fibonacci itu biasanya dia buat untuk swing ya, bukan untuk harian atau mingguan, biasanya swing ya, bisa tercapai kapan itu tergantung market ya, nggak bisa tahu pasti. Tapi arah-arah chartnya itu biasanya gitu cara lihat Fibonacci. Kalau dia break 1760 rasanya 2000 bisa ya. Tapi Anda harus sabar, butuh kesabaran. Penting sih awal Januari ini sih emang lagi play bakri ya. BRPT juga sama, emang sekarang sih menarik ya di demand area, tapi sayangnya lagi belum perform grupnya ya. Nanti lihat aja kalau udah mulai rame biasanya, karena dia masih di bawah MA20, jadi ya memang sekarang ini sih mungkin kecenderungan sideways ya, lihat ya, sideways aja untuk grupnya Om PP ini. Tapi memang udah hari-hari yang menarik untuk reakum ya, tapi memang belum ke sana flow-nya saya lihat. Itu dia. Bakal lanjut naik atau balik lagi 100 apa nih? Yoi. Oh, Yoi. Wah, ini saham-sahamnya aneh-aneh ya. Yoi apa nih? Yoi. Kalau nggak salah apa nih? Asuransi apa ya? Yoi IPO dulu ya. Yoi. Oh, Yoi nih. Yoi secara price action sih masih di atas 100, masih bagus lah ya. Secara price action minggu depan Yoi akan uji coba 116 dulu. Oke. GJC. Oh, Pipa udah tadi, nanti tonton ulang. Wah, ini masih banyak sekali pertanyaan seperti biasa, seperti running trade pertanyaannya. Banyak sekali ya, kayak sih nggak bisa sejam semua ini ya, bisa sampai jam 1 malam kalau jam semua. GJCO sih masuk ke demand area lagi, tapi memang lagi sektor CPO masih belum ada sentimen penggerak ya. BBT, GJCO belum ada sih flow-nya ke sana, jadi emang harus bersabar ya, karena belum rame lagi ke sana sektornya. Jadi ada kebijakan yang membuat sektor CPO untuk bergerak sih mungkin bisa ya, tapi memang lagi masuk ke demand areanya aja. Itu dia. Untuk minggu depan sih dia akan uji lagi level resist 284. Tinggal nunggu sentimen aja buat untuk dia bisa menarik lagi. Kemudian Antam udah, Pipa udah.
MBG ngaruh kayak emiten ayam, Pak. Paling cuma Java sih yang benar-benar dapat kontrak dari MBG-nya. Apex Real gitu, lihat Apex Real. Apex masuk ke demand areanya lagi dia. Sekarang sih kayaknya sih mungkin dia besok hijau ya karena komoditasnya kemarin naik ya. Dia kan oil ya. 2% Apex. Minggu depan sih akan uji coba lagi level 262 272 lah minggu depan itu Apex ya. Real wah, yang real-real aja ya kan. Bisa tusuk Mansur dulu nih real gitu, lihat real. Real masih stabil atas MA20 masih oke, namun dia masih belum berhasil break 84 ya. Mungkin minggu depan akan diuji coba lagi di sana ya, yang real-real aja ya. INPC, CPR, oh INPC main di POM juga ya sama Bro Yuda nih udah banyak menekan korban ini ya. Kalau Anda FOMO di sini nih pasti udah berata. Floating loss-nya 14, udah 17%. Nah, kayaknya FOMO ya. Apalagi besok Puon ya, pasti itu gap up ya karena Bro Yudo dia di channelnya ya banyak pengikutnya itu jangan sampai FOMO ya. INPC mungkin minggu depan akan uji coba lagi ya area 270-nya itu dia. Kemudian wah apa nih? Ada ini ya, ada scam ya, ada tiba-tiba ini Cepro itu sih bagus ya undang-undangannya. Bias selama dia di atas 65 masih so far oke harusnya sih tak digoreng lagi dia biasanya suka dadakan digoreng. Biasanya sih area-area akumnya 6872 ini lah masih oke lah Cepro. Strategi di Netmin, strateginya tergantung Anda. Anda punya harga berapa, apakah punya right ya. Tonton di YouTube waktu sebelumnya ya, udah saya upload tuh. Yang penting jangan FOMO beli pucu kalau ini. Kalau justru kesempatan kalau sekarang-sekarang ini. Tapi harus Anda yakin bisnisnya dulu ya, karena kalau untuk dunia rek isu itu harus ada ilmunya, makanya perlu belajar. Biar tidak asal-asalan ya. Karena itu game long play ya. Jangan sampai nanti Anda kejar lagi pucuk-pucuk gitu, bahaya. Temas Temas bakal ke bawah 160 nggak nih? Temas bakal ke 160 nggak? Kita lihat Temas. Temas, wah dia sih ini ya kapal gorengan ya, kapal gorengan nih suka kempes-kempes nih. Mungkin minggu depan sih dia selama tidak di bawah 157 Anda jaga aja ya. Bahaya kalau di bawah 157 ini mungkin dia masih akan uji coba 170-an lagi. Wins, oke kita lihat wins. Wins. Wins masih uptrend di atas MA20-nya juga. Mungkin minggu depan sih akan uji coba 535 550-nya lagi. Untuk wins. RMKE ini dia cornering, namanya cornering ya, digoreng. Ini cornering itu aksi untuk menaikkan harga tapi candlenya kecil-kecil ya, gitu. Tapi volumenya rame tuh. Itu nanti kita belajar lah ya, jangan dikasih tahu ntar ini ya. Pokoknya intinya sih uptrend ya. Nanti RMKO ikutan ya. RMKO pasti ikutan, dia digorengnya berapa dari kemarin. Harusnya sih RMKO ini bisa ke 600-an nih, 600.000 kan. Kalau RMKE-nya kayak gitu ya. Satu grup. Saya lupa sih kemarin tuh. Soalnya saya ada kenalan ya yang garap proyek ya. Tapi saya nggak main di RMKE, RMKO-nya. VKTR udah, Bumi udah. Nanti tonton ulang ya. Semua pertanyaan yang udah ditonton ulang aja. Tins masih di atas yang A20 masih bagus. Minggu depan sih dia akan uji coba 3670-nya ya. Ya 3670, 3740 lah. Wah, masih banyak pertanyaannya 70 ya, gokil. Masih ada 70 pertanyaan. Sabar ya, pelan-pelan dulu nih. Saya scroll dulu soalnya nih. Tin sudah, CSMI belum. CSMI. Nanti buat yang udah tonton ulang ya. Saya upload di YouTube kelas investasi ntar. Di search di YouTube. CSMI sama apa nih ya? Kok jarang saya dengar nih. Dia belum banyak bergerak, cuma masih downtrend sih ya. Masih sepi, harus tahu narasinya dulu nih ya. Sama apa nih? Tapi secara price action-nya saya bahas ya, dia masih di bawah MA20 sih, minggu depan dia harus lewat 226 baru lancar perjalanannya. Kalau masih di bawah itu masih agak kurang. Itu dia ya CSMI. Saya sih tidak pernah lihat ya CSMI. BP.
BP masih uptrend sekali, masih BP, tapi dia kemarin sih sempat suspend ya. Karena dia tidak boleh lagi bergerak volatile, kalau volatile nanti dia FCA. Kemarin cepet banget dia begernya, emang saham-saham lapis kecil ini ya, kalau digoreng dadakan emang ini main pakai narasi ini dia kan yang tenaga sampah ya, kalau nggak salah BP sama berapa emang kayaknya sih saya lihat beberapa saham-saham repo dari 2025 ini sampai 2026 kayaknya digoreng-goreng ya. BP, NATO Care ya, Kija tuh saham repo dulu tuh. Kayaknya dia pakai narasi makanya digoreng-goreng. BP sih rasa-rasanya kalau dia stabil di atas 200 240 mungkin bisa lagi dicoba. IMJS era ESA oke ya, IMJS era ESA. IMJS IMJS agak kurang ya IMJS ini dari segi price action mungkin dia lebih cenderung sideways aja ya. Nah, dalam kotak ini ya masih kurang sentimen di otomotifnya, dia spare part otomotif ya. Kemudian era ESA era paling untuk iPhone 17 ya sama ini, tapi sih masuk ke demand area sih, tapi memang agak lemot aja dia, butuh sentimen yang booster deh. Karena teman-teman harus paham karakter ya, mana karakter saham lincah, mana yang lemot. Kalau ini agak lemot ya. Teman-teman harus butuh kesabaran panjang ya. Itu dia. Memang sih masuk area-area demand, tapi momentum sentimennya masih kurang. Jadi ya harus sabar-sabar lah. Kemudian ESA amonia ya. Amonia ESA. ESA juga masuk di area biasanya sih main ESA itu di bawah 600 tuh aku nanti biasanya dia kalau narik ke 666 70 sorry 660 sampai 690 jual biasanya sih gitu ya dari bulan September 2025 saya sharingkan caranya teman-teman yang udah lama nonton kompor ya biasanya sih di bawah 600 tuh akum dia cara market maker sih biasanya bolak-balik di sana dulu itu sih untuk ESA. Kemudian VKTR udah, Antam, Arci, MBMA udah saya bahas, nanti tonton ulang. VKTR udah, Medco udah, Pawon udah tadi, mungkin besok gap up karena dipopong, Bumi Dewa udah. Kemudian Bull udah, Bull. Kemudian sini IMPC udah, Raja Pani udah. Kija Mina, oke Kija Mina, Kija, ntar dulu Mina udah belum sih? Mina belum ya. Mina, oke kita Minasan, kita lihat dulu targetnya Minasan. Ya 700 900 bisa deh. Tapi swing ya. Itu dia. Tinggal Anda cara entry-nya yang penting kalau main di area atas. Biasanya sih main di dekat-dekat MA 20-nya ini nih biasanya tertahan. Dia turun tanpa volume ini pakai kalau Anda ya bisa TA itu turun pakai volume artinya itu cuma koreksi sehat terus dia main tarik di sini. Itu Mina ya masih bisa diswingin tergantung harga average ya saham jadi bagus itu kalau tergantung average kita agak bawah ya kalau atas nyangkut jadi nggak bagus udah tadi Kija yang belum ya Kija rasa-rasanya 400 bisa kayaknya resistennya 360 400 minggu depan oke juga ya Kija nih Kija san. Kemudian Real udah kelas belum? Kelas sangat berkelas. Kelas wah gorengan kelas ya. Pelayaran Kurnia gorengan banget ya. Kelas ini dia di dalam ARB tidak nyaranin saya yang barang-barang begini mending kapal yang lain ya karena kapal gorengan banyak ya mending kapal yang ada isinya tuh artinya ada ini ya ada broker summary-nya flow-nya gitu ada aksi korporasinya ini sih terlalu gorengan kapalnya kelasnya pelayaran Kurnia Lautan ya saya sih nggak pernah sentuh nih tapi dari segi price action saya lihat kan dia minggu depan sih mungkin akan uji coba lagi 118-nya ya kelas ya tapi sahamnya nggak berkelas ya Hill bang oke kita lihat kapan waktu yang tepat buat TP? Kalau saya sih bulan-bulanan ya. Saya megang Inet mungkin beberapa bulan. Jadi kalau untuk tahu TP harus tahu ilmu rek isu karena itu seni ya. Sama kayak saya megang Bupa waktu tebus 150 saya hold 2-3 bulan ya.
udah hampir 1000% ya naiknya. Itu dia. Ntar lah ini ya di inkubator tuh saya jelaskan. Kalau dunia rekisu harus ada sendinya ya. Nggak bisa teman-teman hanya ikut-ikutan aja kalau nggak ada conviction bisnis. Yang penting sih saya udah jelaskan di YouTube lalu ya. Bagaimana bisnisnya di tahun ini gitu. Apalagi ada Hashim di belakangnya itu aja. Wah ada apa nih ini? Wah ini ya admin tolong ya ini ya ada forek ya siapa nih ya di kick ya nih forek gitu. Tiba-tiba dia forek ya. Hill, oke Hill. Kita bahas Hill dulu ya. Tiba-tiba promo forex kayak banyak ya di Telegram, hati-hati ya kalau di chat aneh-aneh, nawarin aneh-aneh ya. Nah itu. Hill, wah Hill main arah ya. Nah ini biasanya saham-saham repo juga dulu ya. Volumenya kayak sisir ya. Emang ini lagi trennya saham-saham model repo ini digoreng-goreng ya. 2026 awal. Hill kemungkinan sih besok gap up karena dia arah ya. Biasanya sih saham-saham arah suka gap up, apalagi broker non retail semua yang arah kan. Mungkin sih minggu depan dia akan uji coba level-level area 230 260 ya. Itu dia untuk view-nya. Mungkin masih akan naik. Kemudian KTR udah tadi, beri sudah wifi yang belum. Wifi masuk ke demand areanya lagi ya, masih area-area akumnya sekarang untuk wifi. Yang penting waspadai dia jangan sampai di bawah 3100 ya, jaga stop loss 3100. Sesia udah tadi ya, nanti tonton ulang, hampir semua pertanyaan udah dijawab, nanti tinggal teman-teman tonton ulang ya, soalnya nggak bisa ini ya, kita cuma 1 jaman aja. INPC udah, CPRO juga udah, nanti tonton ulang, Real Apex sudah, gorengan bakri bagus nggak, kok bumi masih bagus, belum nyala kompornya ya udah nyala, kok belum nyala kan udah dari tadi. LT Bang, LT itu saham FCA Kriteria 1, saham hidden gem ya, sama kayak BNBR, tapi saya biasanya sih main BNBR ya, tapi BNBR saya udah floating profit ini hampir baker ya. LT juga sama ya. Dulu saya beli di sini nih 30-an udah baker juga, tapi udah terlalu saya ikutin sekarang. Ini sih hidden gem ya. Bakri ya. Kalau lagi digoreng mungkin 100 bisa ya, tapi harus ada seninya ya. Main saham FCA Kriteria 1 soalnya ini. Ya, saya sih nggak nyaranin ya kalau belum ada ilmunya, apalagi ikut-ikutan ya. Ya LT XL, kalau XL-nya banyak belinya lihat di trade dannya biasanya impostor ya, baby player biasanya. BKTR udah tadi ya, BKTR udah. Masih aktif. Keter CBRE, nah ini juga CBRE saham-saham yang di ini ya, saham-saham yang dipom-pom sama kayak model Pani, CBRE ya, banyak memakan korban retail. Nah itu biasanya emang retail-retail lugu nih gampang di ini ya, dikasih-kasih ini ya, apa barang-barang begituan habis itu didam ya sama influencer tertentu. Keter nggak dia nih. Keter sih masih di atas MA20, masih dijaga ya untuk minggu depan sih mungkin akan uji coba 1200-annya lagi Keter ini. CBRE kapal yang menurut saya sih kapal-kapalan ya, karena dari segi jumlah ininya juga aset segala macamnya ya. Kalau dia memang kapal bagus harusnya diapresiasi sama market. Contohnya kayak Bull, Bumi, GTSI yang udah siap-siap banget tuh LNG segala macamnya. Ini kan kapal-kapalan artinya ya. Gitu. Ini kayak cuma punya kapal tongkang apa ya. Ini sih saya nggak terlalu dalemin ya, tapi yang pasti karena terlalu banyak dipom-pom ya sama beberapa influencer, ya jadi pergerakannya sih kurang ya dibanding kapal lainnya ya. Lebih baik kapal lainnya. Ini banyak sekali nih detail nyangkut di sini. Itu aja ya. Yang penting jangan pernah ikut-ikutan ya. Harus Anda teliti semua informasi. Makanya perlu ada basic ilmunya ketika masuk market ya. Karena kalau enggak Anda menjadi domba tersesat ya. Domba tersesat yang siap disembelih di market. Jadi pahlawan bursa nanti. Nah, tapi kalau untuk dari segi price action saya bahas ya. Soalnya saya nggak pernah main CBRE. Untuk CBRE ini sendiri, dia sih memang momentumnya agak kurang karena dia di bawah MA20. Itu untuk terdekatnya dia sih mungkin akan uji 1000 dulu lagi ya. 1000 aja dia belum pernah break ya. Sedangkan kapal yang lainnya pada naik loh. Ini kan agak pertanyaan aneh kan. Anda harusnya bertanya-tanya ya. Kok kapal-kapal yang lain pada narik dia dibuang-buang ya. Berarti emang nggak diapresiasi sama market ya. Jadi agak kurang aja gitu. Itu cara ngelihatnya. Fokus yang diapresiasi sama market aja. Ya, daripada Anda membeli nggak jalan-jalan ya. Gitu. Kemudian apa ini nggak ada suaranya ada ya. MLPL sih masuk ke ini lagi ya.
masuk ke demand zone-nya, tapi emang masih belum sentimen. Dia kan bergerak di bidang techno ya, masih belum aja sih dia untuk bergerak, tapi masih masuk area-area akumnya di area kotak ini biasanya. Masih kurang momentum sektoralnya ya, harus paham sektoral ya. Karena sektor itu tuh menjadi pembuka ya. Kalau sektoralnya lagi nggak perform ya sahamnya banyak nggak perform, sama kayak finance ya. Sampai ditanyakan, bang kok BCA BMRI kok nggak naik-naik 10%, ya sektornya lagi belum naik ya. Gimana mau paksain ya, kecuali Anda yang goreng BRI gitu ya, baru naik tuh. Sama kayak nanya BRIS. BRIS kok turun terus sektornya yang lagi nggak perform. Sektoral itu sebagai kompas pembuka utama soalnya. Anda harus paham sektoral tuh, penting. GPRA sih masih stabil ya di atas MA200, MA20-nya, terdekat sih ke 142, 145 rasanya. VKTR udah tadi ya ditanya terus VKTR. Udah tadi ini juga udah dibahas, VKTR udah. Kija, BP, Real udah, Goto yang belum. Goto juga sektor tekno, tapi Goto tuh cara mainnya saya ajar aja ya. Saya sharingkan biasanya sih di area-area 60, 65 itu. Area-area akumnya biasanya kalau 70-an, area TP kalau Anda yang tipikal trading. Biasanya sih gitu sementara dia, karena memang sektor tekno lagi belum jalan ya. Itu dia. Biasa sih area 60, 65 tuh area-area akum sekarang dia Goto. Mungkin nunggu ininya dulu kali, apa namanya, untuk yang isu mergernya diangkat lagi baru digoreng ya. Tapi sih so far aslinya masih akum. Nah ini kemarinnya kita di pre-class ya, langsung kita beli barang yang awal-awal ya, beli bull GTSI ya, langsung kita ini pakai akun percontohan, kemudian kita tebus juga kemarin beberapa rek isu. Silahkan ya yang mau tanya-tanya terkait inkubator untuk masuk pre-class ya, biar nanti sebelum mulai kita cari cuan dulu, biar ikutan berasa free sambil saya kasih insight. Kelas sudah golf bang, oke golf. Nah, golf kita juga udah pernah akum ya, tapi sekarang dia masih naik. Golf ini dia ke trigger grup ini ya, grupnya Pak Tommy Soeharto ya. Jadi dia satu irama, biasanya Humi, GTSI Golf. Golf juga bagus, main kita call di sini nih di pre-class ya, kita barang-barang beli. Kemudian sekarang sih dia mungkin masih akan uji coba lagi ya, 290 sampai 294 lah, 300 lagi diuji coba ya. Masih bagus, masih uptrend. Pesap, oke pesap. Pesap ya kita tambah 10 menit lagi aja ya, soalnya masih banyak pertanyaan ya. Pesap juga masih bagus, tertahan di atas MA20-nya, terdekat sih akan uji coba ke level 635-nya, itu dia untuk pesap. Harum dia nikel ya. Harusnya sih masih ke-trigger, harusnya sih nikel-nikelan, emas, minyak pada naik ya, properti gitu. Itu aja bagus ya, harusnya sih besok rame ya, mungkin masih market semoga aja ya. 1185 sampai 1250 minggu depan di uji coba masih uptrend sih, Harum masih uptrend. Karena kan yang sentimen kemarin terakhir itu pemerintah Indonesia ngurangin ini ya produksi nikel, jadi harga nikel dunia ikutin ya, karena kita pemain nomor 1 kalau nggak salah ya untuk nikel-nikelan, jadi kita ketika produksinya dikurangin harga nikelnya naik ya. Itu kan tipsnya ya, kalau Anda trading komoditas, ini tips saya kasih sharing ya biar dapat ilmu juga. Anda harus lihat view teknikalnya komoditasnya, nah itu yang dulu ya. Kebanyakan orang cuma fokus sahamnya tapi nggak fokus ke komoditasnya. Jadi kalau Anda pingin misal nge-swing segala macam, Anda harus lihat secara view. Nih misal saya ajarin ya, misal kayak nikel dulu ya. Nah ini nikel misal contohnya. Anda lihat ini kan trennya masih uptrend ya, jadi masih oke gitu. Kemudian gold. Nah ini Anda harus lihat cara ngebacanya ya. Kalau gold sih pakai ini bisa ya, XAUUSD. Dari 2024 ya, saya ngomong 2024, 2025 gold saya bilang, 2026 gold lagi saya bilang. Karena masih perang. Selama masih perang itu pasti orang banyak ini ya untuk safe haven gitu. Gold juga uptrend tuh ya, XAUUSD. Dia belum ada tanda-tanda, bahkan waktu turun-turun di sini tuh kesempatan banget kan, akum-akum area emas tuh. Masih uptrend. Pokoknya selama Donald Trump masih jadi presiden dalam 5 tahun terakhir dia jadi presiden, misal kemarin kan dia presiden berapa ya? 2025 ya. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 tetap gold akan naik. Itu dia ya. Karena dia masih mode sering lawan ini ya, apa negara-negara lain ya. Kemarin Venezuela terakhir. Terus sih modenya masih ini ya, dan memang sih kalau kita lihat uptrend sekali ya. Pasti akan ke-trigger juga ke emiten-emitennya, tinggal pintar-pintarnya entry aja. Padi, kita nanam padi udah tadi dibahas. IATA Adi belum, ntar tinggal tonton ulang ya di YouTube, tonton ulang di YouTube nanti ya, tonton ulang di YouTube. IATA masih uptrend, bagus juga IATA.
Haritanu ya, tumben ya Haritanu ya, kayaknya dia juga mau ikutan ya pesta ini. Tapi biasanya cuma beberapa saham aja dia. Kalau nggak salah sih bisa IATA, BMTR yang suka digoreng dia terakhirnya ke peak tuh. IATA masih uptrend untuk minggu depan sih mungkin akan uji coba lagi 190 sampai 198 ya 200 lah ya kurang lebih. Itu dia. Kemudian Adi juga karena kelanjutan dari proyek infrastruktur ya dari Pak Prabowo harusnya sih properti juga masih oke lah ya karena dia kan sejalan ya ketika properti apa namanya banyak tumbuh ini ya untuk penjualan segala macam pembangunannya konstruksinya ya buat untuk yang ngebangun sama semen-semennya mereka biasanya satu irama ya, sektornya ya. Adi sih biasanya sih broker AT ya, AT biasanya dipakai Pintraku dia maintain sama kayak PTPP juga. Udah lama saya ikutin. 286 minggu depan aja coba. Kemudian apa lagi nih pertanyaannya? WiFi udah, SMDR belum SMDR ya. Golf udah tadi nanti total ulang di YouTube udah saya bahas semua. SMDR juga masih uptrend, masih oke. Mungkin dia masuk ke demand area. Nah ini cara beli untuk yang saham-saham uptrend. Area akumnya tuh bisa kayak gitu tuh. Ya. Masih bagus, masih oke. Pasti yang namanya saham bergerak ya, nggak mungkin dia hijau-hijau terus pasti ada dia koreksinya. Nah, yang penting dia koreksi pakai volume kecil. Nah itu tuh berarti koreksi sehat. SMKM juga. SMKM berapa SMKM ntar? Coba ya, udah lumayan naik ya dia. Istirahat dulu kayaknya deh. Ini SMKM juga sama ya, kayak Bawdan Major udah naik banyak. Kemarin dia muncul volume tinggi, nih, artinya ada asli taking profit dulu ya, biarkan dulu aja. Dia biasanya sih kalau untuk masuk reakumnya nanti masuk ke demand area-area dekat sini ya. Itu dia. Tapi so far masih uptrend sih. BBRM udah, SMGA, Maha, ASLC ya belum. SMGA dia nikel-nikelan ya, mungkin besok dia akan ke-trigger juga ya. SMGA, tapi emang gorengan deh ini ya, cepat geraknya deh. Mungkin besok akan uji coba 129, 130. Maha ASLC, mahal gak dia nih? Maha uptrend terdekat sih di 194 berapa nih 200 ya itu diuji coba minggu depan. Kemudian WiFi udah area demand tadi udah saya bahas. Karya WiFi area demand emang nanti mungkin gameplaynya ya akhir-akhir Januari mungkin kayaknya Pak Hashim ya. Pokoknya grupnya Pak Hashim ya itu biasanya sih dia barengan geraknya ya gitu. WiFi, Inet, Keter, Pada, Doh gitu. Biasanya sih gantian nanti grupnya Pak Hashim ya. Yang penting yakin sama Pak Hashim ya. Semua proyek internet telekomunikasi dipegang sama dia ya. Selama Pak Prabowo menjabat, proyeknya tetap jalan. Internet rakyat itu aja. Tinggal pintar-pintar money management dan entry-nya aja. Serta conviction-nya itu yang terpenting. Karya masih konsolidasi aja sih karena emang masih di bawah MA20 ya. Dia untuk minggu depan sih harus lewat di 160-an baru lancar. Kalau enggak mungkin masih akan bergerak seminggu ke depan di dalam kotak ini aja. Keter udah, SMGR belum? Oke, SMGR. Semen Gresik masih fase demand sih. Dia masih belum gerak aja ya. Untuk semen-semenan biasanya kan mereka bareng tuh biasanya semen-semen itu biasanya SMGR INTP fase demand area aja sih fase akumnya tapi memang masih belum ada sentimen aja itu jadi harus sedikit bersabar ya. Tepia masih belum kemana soalnya itu kan ya sama kayak view saya dulu ya karena dia udah habis project ya. Setahu saya dia udah naik banyak jadi nggak terlalu di maintain lagi cuma jaga-jaga harga biar nggak keluar MSCI aja ya. Dari 2000 berapa nih kita ngomong waktu 17 Oktober ya. Cuma di dalam kotak ini aja. Masih sama juga sampai full Januari, Februari mungkin dalam kotak ini selama dia tidak keluar dalam kotak ini masih di situ saja. Ya lebih better cuan BRPT sih gitu ya. Tapi emang lagi belum perform aja ya. Coba tunggu aja ya. Apakah Januari atau Februari mungkin nanti Om PP. Tinggal lihat flow aja nanti di market. GTSI Humi udah ya. NATO. Udah dulu saham-saham repo yang lagi digoreng-goreng aja nih. NATO 454. Masih sih mungkin FCA besok dia hari terakhir kayaknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya besok hari terakhir 2, 4, 6. Besok masih arah ya. Langka ini susah dapatnya ya. Saya kemarin beberapa broker baru dapat. Besok hari terakhir pasti arah dia lagi. Susah soalnya barang kering ya.
Nah tuh masih Arab besok, coba lihat aja ya bener nggak ya. Saya ikutin juga saya. Adaro belum, Bumi udah ya. Adaro juga cukup bagus ya, habis bagi dividen dia masih naik, masih bagus flow-nya. Untuk dia kan lebih ke energi terbarukan sekarang Adaro ya. Sejalan dengan program pemerintah, Gabriel Thohir juga mau ikutan ya, mungkin Januari ini biar tidak tertinggal ya, masih akan uji coba 2250-nya dulu lah. 2250 yang high kemarin tuh harus diuji coba lagi minggu depan. SSI ya udah, kalau swing-swing masih bagus. Kemudian ADMR terdekat diuji coba lagi level-level resist di 1850 sampai 1865. Siapa Andre HT ya, sama-sama ini. Terus BP udah tadi BP, GMFI, wah masih ada yang nanya Dada ya. Gokil Dada ya. Hati-hati ya Dada ya. Emang ini paling enak ya untuk ngejebak retail-retail ya, karena retail seneng ya Dada ya. GMFI main ini ya, Ara mungkin dia karena masih di FCA kalau nggak salah ya. Dia masih notasi, dia masih akan ya mencoba 80 kan sampai 88 lah dia dicoba. Powon besok gap up karena dipom-pom sama Bro Yudo ya. Ada 350.000 pengikut, nggak mungkin nggak gap up gitu ya. Karena di market itu gimana cara gerakin massa ya sebenarnya. Harusnya sih gap up besok, tapi jangan FOMO ya. Hati-hati ya. Ternyangkut lagi. Karena kan Bro Yudo ngomong the next money ya di ininya, teman-teman search aja di Instagram, nanti ada link Telegramnya ya, mikro makro gitu. Dia ngasih kode di situ ya, harusnya sih pengikutnya 300 ribuan orang sih pada HK ya gap up ya sobat si Pohon. Nggak perlu ditanyakan lagi, gap up kemungkinan. FOMO namanya juga, banyak investor retail baru ya yang nggak ada ilmu, FOMO pasti asal beli. Karena Bro Yudo kan udah kayak dianggap dewa ya, kayak Baron Trump ya, versi lokal. DKFT, DKFT, DKFT masih nih besok sih mungkin akan naik ya, pernikelan. Kemarin juga kita nih di pre-class ya, JJS sore nih NCKL DKFT harusnya sih besok panen nih 9559. Berapa nih gapnya, seharusnya ditutup ya kalau dia liar besok 975. PNLF Bang Panin ya, masih sempat gerak ya awal-awal tahun. PNLF masih oke juga, masih di atas SMA 20-nya. Mungkin terdekatnya sih akan uji coba lagi ke level 316 sampai 320-an sih, masih so far masih oke. Deal juga sama properti, kemarin hampir Jumat ya gara-gara PPN, harusnya sih besok mungkin Senin masih akan ada lanjut. Intinya sih besok Senin ini rame kan komoditas, nikel, kemudian emas, properti, mungkin masih kapal gitu. Tinggal teman-teman lihat areanya aja ya gitu. Harus ada ilmu soalnya entry-nya. Kalau deal sih kalau berjalan ini kan sahamnya Pak Long Keng Hong ya, lama nih. Mungkin berapa nih? 180-200 ya. Kalau emang narasi propertinya kuat sih mungkin masih bisa di sana. Itu dia ya teman-teman. Nah ini kita lihatkan sedikit kemarin. Kita share-share ya di sini. Nah ini ya untuk teman-teman yang mau join ya silahkan, karena ini masih Februari nanti ya. Ini udah ada sekitar 78 ya, 79 orang. Kayaknya sih dibatasin ya biar kondusif. Soalnya terlalu banyak nanti nggak kondusif ya. Kemarin ini saham-saham nikel nanti saya ajarin cara-caranya. Kemarin juga kita yang inet ini ya. Kemarin kita bareng-bareng praktik tebus. Saya pakai akun simulasi yang 1000 lot. Langsung profit 126%. Tapi ini masih ini ya. Secara nominal aja ya. Secara nominal. Nah ini langsung kita praktik. Besok dapat warannya. Harusnya warannya besok langsung hijau. Nah ini nih. Makanya harus ada ilmunya dunia rek isu ya. Ini kemarin saya pakai akun simulasi, yang akun ratusan juta juga saya beli ada. Karena itu harus konviksinya kuat ya. Nggak bisa asal ikut-ikutan. Kalau saya sih yakin beberapa bulan nanti naik lagi. Itu aja ya. Karena gameplaynya swing ya. Bukan untuk trading pendek. Kalau trading pendek itu pakai bid offer. Itu aja. Silahkan ya buat teman-teman. Kemarin juga kita resmi ya. Awal-awal kita beli di pre-class. Kapal-kapalan saya sih jagoin 3 ya. Tommy Soeharto. Ada Bull Humi perwakilannya sama BTSI itu. Kemarin kita ini udah awal-awal ya. Yang mau saja silahkan. Oke, paling itu saja teman-teman ya untuk
informasinya. Semoga besok marketnya ramai lagi, teman-teman bisa profit. Tinggal teman-teman lihat aja saham-saham yang dipunya gitu ya. Tinggal manfaatkan momentum. Kalau yang udah sudah punya ilmu, kalau yang belum silahkan upgrade ilmu ya. Biar teman-teman bisa survive di tahun 2026. Mumpung masih Januari gitu ya. Ntar takutnya teman-teman ketika ada di bulan-bulan depan, antara Maret, April, Mei sih, saya yakin nanti akan ada lumayan koreksi ya. Maret, April, Mei biasanya bulan-bulan saatnya mirip 2025, nah itu bisa manfaatkan momentum itu ya. Kalau nggak ada ilmu pasti panik ya. Justru itu kita beli waktu koreksi banyak. Itu saja pesan dari saya, semoga bermanfaat. Malam ini sampai ketemu lagi di Kompor minggu depan. Thank you.